Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Tetap semangat belajarnya dan selalu berbuat baik untuk semua orang. Hari ini kita akan belajar materi himpunan. Untuk itu sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek, bisa subjek juga, yang telah diterangkan dengan jelas. Ya, jadi ini nanti himpunan itu kumpulan benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Contohnya, yang termasuk himpunan itu kumpulan siswa kelas 8. Ya, ini jelas ya, karena kita bisa mengetahui mana yang termasuk siswa kelas 8 dan mana yang tidak. Ini ada ukurannya. Selanjutnya ada kumpulan bilangan bulat. Nah, ini juga merupakan himpunan karena diterangkan dengan jelas, yaitu mana yang termasuk bilangan bulat, mana yang tidak termasuk bilangan bulat. Selanjutnya ada kelompok siswa MTS Anu Al-Hikmah. Ini jelas ya, keterangannya jelas, siswa MTS Anu Al-Hikmah. Mana siswa MTS Anu Al-Hikmah dan mana yang tidak termasuk siswa MTS Anu Al-Hikmah. Selanjutnya ada kumpulan hewan pemakan daging. Nah, ini jelas, itu mana hewan pemakan daging dan mana hewan tidak pemakan daging. Jadi lebih spesifik ya, lebih jelas mana yang termasuk anggotanya, mana yang tidak. Selanjutnya contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Coba perhatikan ini, apa bedanya? Kumpulan makanan yang enak, kumpulan siswa pandai, kumpulan gunung yang tinggi, kumpulan mobil mewah. Dari keterangan-keterangan ini, dia bersifat subjektif, yaitu tidak ada patokannya ya. Makanan enak itu seperti apa? Jadi misalkan Budi makanan enak itu bakso, terus Bambang makanan enak itu mie ayam ya. Jadi dia berbeda-beda ya, tidak ada ukuran pastinya. Makanan yang enak, siswa yang pandai itu seperti apa? Apakah dia matematikanya bagus atau bahasa Inggrisnya bagus atau sepak bolanya bagus? Nah, gitu kan belum jelas ya. Gunung yang tinggi, ya, tinggi ini juga belum jelas. Tingginya berapa meter? Ini mobil mewah juga seperti itu ya, belum jelas. Mewahnya itu seperti apa? Nah, jadi kalian pahami ini apa bedanya itu ya, yang termasuk himpunan dan mana yang tidak termasuk himpunan. Oke. Cirinya itu yang tidak termasuk himpunan itu dia bersifat subjektif, enak, pandai, tinggi, besar, dalam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lambang himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital, contohnya A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, huruf-huruf itu ya, abjad. Anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal, ya, ini harus kurung kurawal, dan antar anggota dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, contoh ada himpunan huruf vokal. Misalkan huruf vokal kita kasih notasi himpunan, lambang himpunan adalah V. Ini V huruf besar, maka anggotanya adalah kita kasih kurung kurawal, yaitu anggota adalah A, I, U, E, O ya. Setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Contoh lagi ada himpunan bilangan prima kurang dari 9. Jadi misalkan kita kasih lambangnya adalah P, maka himpunan bilangan prima kurang dari 9 adalah ada 2, 3, 5. Gitu ya. Jadi
Ini lambangnya tuh huruf kapital, huruf besar, dan anggotanya dituliskan dalam kurung kurawal. Harus kurung kurawal ini ya. Dan dipisahkan dengan tanda koma antara anggotanya. Selanjutnya ada anggota himpunan dan lambangnya. Untuk menentukan ini termasuk anggota suatu himpunan atau tidak, ada lambangnya ya. Misalkan bila X anggota himpunan A, X itu sembarang, maka menulisnya seperti ini. Maka X seperti ini. Seperti huruf E. Ya, seperti huruf E ya. Bacanya bagaimana? X anggota himpunan A. Ini ya, X anggota himpunan A dituliskan seperti ini. X anggota himpunan A. Seperti huruf E ya. Lalu kalau tidak termasuk anggota, ini bila X bukan anggota A, maka dituliskan seperti ini. X, kita tulis E dulu seperti ini, dan dicoret. Nah, X bukan anggota himpunan A. Jadi atau bacanya ini ya, X elemen himpunan A atau X anggota himpunan A. Kalau yang ini X bukan elemen anggota A atau X bukan anggota himpunan A. Ya, jadi ada tanda coret ini berarti bukan artinya. Contoh, ini misalkan ada contoh himpunan C terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa tuliskan 0 anggota himpunan C. 2 anggota himpunan C. Ya, karena 2 itu dia termasuk anggota himpunan C ya, ada 2 di sini, 0 juga ada di sini. Ya. Yang tidak anggota contohnya misalkan 5 bukan anggota himpunan C ya. Karena 5 tidak ada di sini ya, maka 5 bukan anggota atau tidak anggota himpunan C. Selanjutnya ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Jadi dia punya batas. Yang kedua ada himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tidak terbatas. Biasanya dicirikan dengan 3 buah titik di akhirnya ya. Langsung saja ke contoh. Ini Z, himpunan Z adalah ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini adalah himpunan berhingga. Kenapa berhingga? Karena dia ada batasnya yaitu bilangan bulat dari negatif 2 sampai 3. Ada batasnya ini ya. Contoh yang tidak berhingga, ini himpunan P, ini misalkan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada titik 3 ini menunjukkan tidak terbatas ya. Masih ada banyak lagi tak terbatas. Maka yang P ini adalah himpunan tak berhingga. Jadi kalau ada batasnya itu berhingga, kalau tidak ada batasnya itu tak berhingga. Selanjutnya ada kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Yaitu jumlah anggota dari suatu himpunan. Jadi misalkan ada sebuah himpunan, kita hitung ada berapa anggotanya, itu adalah kardinalitas himpunan. Biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil, yaitu misalkan ada kardinalitas himpunan A dinyatakan dengan NA. Jadi banyak anggota himpunan A itu berapa? Contohnya ini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinalitas himpunan A ada berapa? Ya. Maka NA sama dengan anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Contoh lagi ada himpunan huruf pembentuk kata matematika. Ada berapa? Misalkan kita
tuliskan himpunannya adalah ini misalkan M ya, maka N M huruf besar pembentuk kata matematika. Nah, yang namanya kata pembentuk itu berarti kita tulis satu-satu ya. Yang sama itu ditulis satu. Misalkan ada huruf M, ada A, ada T, ada E, M sudah ada, A sudah ada, T juga sudah ada, yang I belum, K juga belum. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6. Maka anggota kardinalitas dari himpunan huruf pembentuk kata matematika ada 6 ya. M, A, T, E, I, K. Nah, ini kan udah sama ya, dicoret aja ini. Ini udah ada, ini juga sudah ada, ini juga ada ya. Jadi ada 6. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana menyatakan suatu himpunan. Hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.